Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 10 April 2023. Kita masih dalam suasana Oktav Paskah. Bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 dan 22-32 dikisahkan bagaimana Petrus dengan berani memberikan kesaksian dan memberikan pengajaran bahwa Yesus dari Nazaret telah bangkit dari antara orang mati. Dan untuk itulah ia menjadi penguasa. Dan dalam hal ini para murid adalah saksi-saksinya. Pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 28 ayat 8-15 dikisahkan bagaimana perempuan-perempuan setelah dari kubur melihatnya kosong, dengan takut dan sukacita yang besar berlari memberitahukannya kepada para murid bahwa Yesus bangkit. Namun Yesus menjumpainya di tengah jalan dan menegaskan, "Jangan takut, katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Yesus." Juga kita dengarkan dusta para tua-tua kepada para penjaga kubur dengan memberi uang dan meminta agar mereka berkata bahwa para murid pada malam hari mencuri jenazah Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kebangkitan Yesus Kristus ternyata mendapat tanggapan dengan berbagai macam cara, atau tanggapannya berbeda-beda. Petrus setelah mengalami proses pada Pentakosta berani berkubar-kubar dari ketakutan kepada keberanian mewartakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati menjadi penguasa dunia. Semua orang akan ditaklukkan di bawah kakinya. Mengherankan ketika terjadi penganiayaan sampai wafat Yesus, suasana duka, takut mencekam meliputi para murid. Tapi setelah kebangkitan, mereka diberi semangat baru, keberanian untuk memberi kesaksian bahwa Yesus bangkit. Ada perubahan, semangat baru, hidup baru. Demikian pula kedua perempuan yang pergi ke kubur dan mendapati makam kosong dan pesan malaikat. Mereka bersukacita, tapi juga diliputi rasa takut. Artinya masih bertanya-tanya apa yang terjadi, benarkah itu? Barulah ketika mereka di tengah jalan, Yesus menjumpainya. Dan mereka menyembah setelah memeluk kakinya. Dan diberi kedamaian, jangan takut. Dan tugasnya pergi kepada para murid untuk mereka diminta pergi ke Galilea.
untuk melihat Yesus. Para murid, khususnya para perempuan ini, masih diliputi keraguan-raguan. Mungkin masih galau, ada rasa senang, ada juga bertanya-tanya. Yang lain tanggapannya adalah para tua-tua, imam-imam kepala yang tahu bahwa makam kosong Yesus tidak ada. Maka yang dibuat karena ketakutan dengan peristiwa ini, membuat berita bohong atau hoax, di mana mereka meminta para penjaga kubur untuk berbohong bahwa murid-murid Yesus datang pada malam-malam dan mencuri ketika mereka sedang tidur. Dan mereka menerima uang sebagai ganti atas penyebaran berita bohong itu. Yang aneh, mengapa mereka tidur bisa melihat para murid mencuri jenazah Yesus? Saudara-saudaraku terkasih, 3 tanggapan ini baiklah kita renungkan bersama. Petrus dengan gagah berani semangat bangkit dari keterpurukan, dari ketakutan, menjadi sangat berani mewartakan Yesus bangkit. Ada perubahan, semangat hidup menjadi berkobar-kobar. Yang kedua, perempuan-perempuan yang masih ragu-ragu, mungkin mempertanyakan dalam hati, benarkah ini? Jadi mereka senang tapi juga ada ketakutan. Yang ketiga, ketakutan dari imam-imam kepala dan orang-orang tua. Kalau Yesus benar-benar bangkit, maka orang-orang akan percaya kepada Yesus. Maka mereka mengarang berita bohong atau hoax bahwa Yesus dicuri oleh orang. Sekarang pertanyaan yang baik untuk kita renungkan. Bagaimana reaksi kita, tanggapan kita atas kebangkitan itu? Apakah kita bersuka cita karena Yesus telah bangkit? Ataukah kita masih kadang ragu-ragu ketika menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, sehingga belum yakin benar seperti para perempuan? Atau justru kita menyebarkan berita bohong? Berarti kalau berita bohong, iman kita belum kuat. Konkret di tengah-tengah dunia ini banyak tantangan dan banyak kesulitan yang kita hadapi. Tetapkah kita seperti Petrus dan para murid yang lain waktu Pentakosta, berkobar-kobar, kemudian menyampaikan warta kebangkitan ini? Semua orang harus tahu Yesus adalah bangkit. Ataukah kita masih seperti perempuan? Ya atau tidak? Takut nanti kalau begini atau begitu. Sehingga dikatakan perempuan itu pergi dengan perasaan takut, tapi juga gembira atau sukacita. Ada keraguan-raguan, ada yang mengganjal dan belum los dalam iman. Ataukah kita membuat berita bohong yang berarti saya mengingkari iman karena situasi? Harapannya kita dengan kebangkitan Kristus semakin dikuatkan, berani memberi kesaksian kepada siapapun juga lewat hidup dan karya-karya kita. Semoga akhirnya kita benar-benar menjadi murid yang setia,
tetap berani bangkit dari keterpurukan, dari kegelapan kepada terang, dari duka cita kepada sukacita. Semoga kebangkitannya membangkitkan kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kebangkitan Kristus memberikan kepada kami kekuatan untuk bertindak dengan hidup baru sesuai dengan apa yang menjadi tugas Yesus, membangkitkan semangat kami. Buatlah iman kami yang lemah menjadi kuat kembali, agar akhirnya dengan berbagai cara kami mampu mewartakan kebangkitan putra-Mu dalam hidup kami, hidup sama kami, masyarakat kami. Semoga akhirnya umat-Mu bangkit dari keterpurukan kepada semangat kebangkitan. Berkati umat-Mu yang sakit agar mendapatkan kesehatan kembali. Mereka yang mengalami banyak tantangan Engkau kuatkan. Mereka yang mengalami problem Engkau urai. Mereka yang kesan ekonomi Engkau bantu, agar akhirnya bisa mendapatkan rahmat yang melimpah. Semoga akhirnya kita sungguh-sungguh bangkit bersama Kristus. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ucapkan selamat Paskah. Semoga kebangkitan Kristus membangkitkan semangat kita untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sama, berdamai dengan alam semesta. Saya ingatkan, tetap jalankan protokol kesehatan dan hidup baru dengan semangat baru. Mari kita terus mengembangkan semangat kasih kepada banyak orang. Saya ingatkan untuk lingkungan-lingkungan untuk segera mengumpulkan kotak APP. Setelah dikumpulkan di lingkungan, dihitung, dibawa ke paroki agar bisa dikirim ke keuskupan. Tahapan-tahapan akhir gedung serbaguna sudah mulai nampak, tinggal pengisian. Mari kita berlomba-lomba untuk mengisi gedung itu agar segera bisa dipergunakan untuk berbagai bentuk macam pastoral. Semoga kita semakin mampu menghadirkan damai kepada semua orang yang kita jumpai. Saya ingatkan, hari Minggu depan ada misa lansia. Silakan Ketua Lingkungan berkoordinir agar para lansia bisa ikut hadir di dalam misa tersebut untuk merayakan Paskah. Akhirnya, saya mengucapkan selamat merenungkan, selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati. Untuk semua umat dan siapapun juga yang telah memberikan perhatian, dukungan, doa-doanya untuk saya pada ulang tahun saya kemarin tanggal 8, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati panjenengan dalam kasih karunia Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.